takut. Nggak usah takut, presidennya nggak diktator kok. Pemirsa, cara Jokowi menjawab kritikan beragam, bisa secara langsung namun sering juga menggunakan simbol. Berikut rekan saya Dora Edward akan memaparkan beberapa contoh cara Jokowi menanggapi kritikan. Dora, silakan. Ya baik, terima kasih Tasya Lutbila. Ini kita lihat bahwa Presiden Jokowi bukan sekali atau dua kali mendapatkan kritikan dari pemerintah. Ini kritikan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Jokowi, di mana ia mengatakan pada 16 Maret 2016 di Pati, Jawa Tengah, bahwa Presiden ke-6 RI SBY mengkritik pemerintahan Jokowi JK yang menggenjot anggaran di sektor infrastruktur di tengah kondisi ekonomi tanah air yang sedang lesu ini. Bisa dikatakan bahwa SBY menegaskan kritik ini kepada pemerintah bahwa sebaiknya pemerintah tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur, terlebih lagi kondisi ekonomi di tanah air yang sedang lesu. Tidak lama kemudian, tepatnya 2 hari setelah itu, tanggal 18 Maret 2016, Presiden Jokowi tiba-tiba ini mendatangi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang kita tahu bahwa pusat olahraga Hambalang ini menjadi kasus dan memang pembangunannya juga mangkrak. Banyak sekali ditumbuhi alang-alang dan tidak terawat, dan sudah ada beberapa terpidana yang kemudian dijatuhi hukuman penjara akibat terlibat dari kasus korupsi di Hambalang ini. Dan kita tahu bahwa proyek Hambalang ini dibangun pada saat pemerintahan Presiden ke-6 SBY. Dan ini adalah curhat SBY di Twitternya pada tahun 2017 di tanggal 20 Januari. Curhatnya adalah, ya Allah Tuhan yang Maha Esa, negara kenapa menjadi begini? Juru fitnah, ada penyebar hoax yang berkuasa dan merajalela. Kapan kemudian rakyat yang lemah ini menjadi menang? Dan ini artinya memang SBY mengeluhkan soal merajalelanya kabar bohong ataupun hoax. Kita lihat berikutnya, di 3 hari kemudian ada semacam tanggapan atau mungkin simbol begitu ya, bahwa Jokowi menghadiri hari ulang tahun ke-70 tahun Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Taman Ismail Marzuki, dan pagelaran teater itu bertajuk Tertawa Bersama Megawati Soekarno Putri. Ini seperti semacam simbol gitu. Itulah cara Jokowi berkomunikasi atau mungkin menjawab Twitter dari SBY. Kemudian ini terakhir, bahwa Jokowi dituding sebagai seorang diktator. Ini menjadi heboh gitu di media sosial pasca pemerintah ini menerbitkan Perpu Ormas anti Pancasila, dan Jokowi juga menyetujui presidential threshold di angka 20 hingga 25%. Dengan santainya juga Jokowi seperti biasa begitu ya menjawab tudingan bahwa ia seorang diktator. Ia malah mengatakan bahwa masa mukanya seperti ini dikatakan sebagai seorang diktator. Demikian Tasya yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora untuk pemaparannya. Kita lanjutkan perbincangan, saya kembali ke Pak Sidarto. Pak Sidarto, kalau Anda memaknai apa yang sedang dilemparkan ke publik saat ini, isu diktator, agendanya seperti apa dan kemudian siapa yang diuntungkan Pak Sidarto? Ya, untuk menjawab siapa yang diuntungkan memang ya terpulang pada pada publik ya. Begini, untuk mengatakan Jokowi diktator sesungguhnya jauh daripada karakter beliau sendiri ya. Jokowi itu di mata yang saya kenal ya, saya lama kenal sejak wali kota Solo, gubernur. Dia itu orang yang mempreteli keangkerannya. Mempreteli keangkerannya. Oke. Saya sebut sebagai desakralisasi his presidency and his family. Ya dia kan suka di warteg, kadang-kadang dia turun hanya nyalami rakyat. Ada kelakuan-kelakuan yang tidak biasa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Mempreteli keangkerannya, rumahnya di Solo atau di Jawa Tengah dulu kan, di Jakarta dulu. Tukang becak masuk, kaki lima masuk gitu. Itu orang begitulah ya. Keluarganya anaknya jualan martabak.
tidak ada ide dia untuk merekrut anaknya untuk jadi politician, itu tidak ada dia. Itu dia ya. Jadi kalau disebut seorang diktator itu saya kira jauh daripada day to day his life ya. Kalau ini kan kalau kita runut kan beberapa pihak yang kemudian menggunakan isu ini membuat cantolan informasi atau cantolan faktanya itu adalah pembubaran HTI, kemudian ada Perpu Ormas, kemudian juga ada presidensial threshold. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya ini sebenarnya langkah menuju cikal bakal menjadi diktator atau seperti apa, Pak Sidarto? Ini adalah bukan bagi saya ini di mata saya ini bukan dia menihilkan demokrasi, tidak, tapi justru menyelamatkan demokrasi terhadap kelompok-kelompok yang mengancam demokrasi atas nama kebebasan demokrasi. Jadi kalau saya melihat bahwa ruang publik, sosial media, lalu dakwah-dakwah banyak sekali dominasi oleh kelompok radikal ya, yang meledak pada saat pasca pilkada itu ya, pra pilkada itu. Ini kalau dibiarkan kita bisa jadi negara yang ya kita lihat di Timur Tengah sekarang, konflik horizontal yang sampai hari ini belum selesai, ya toh, di Syria, di Irak, Afghanistan, Yaman, di mana saja ya. Saya ke Baghdad itu Mei 2014 sebagai pimpinan MPR waktu itu. Saya membayangkan saya melihat kota 1001 malam. Bayangkan saya. Tapi begitu saya mendarat di airport, sudah dikawal oleh lapis baja depan, belakang, samping. Saya sendiri pakai lapis baja. Itu 5 hari visit di sana itu selalu begitu. Bom tiap malam, bang, bung, bang, bung. Kita di hotel yang dikelilingi benteng. Green Zone namanya. Hotel itu hanya untuk tamu negara, tidak boleh ada orang lain. Jadi itulah mencegah untuk seperti itu, begitu ya Pak Sidarto? Ya, begitu. Baik. Saya menangkap maksudnya dari Pak Sidarto adalah menyelamatkan itu artinya mungkin tegas, Mas Gun-Gun. Tapi kalau kita boleh kemudian menarik batas, di mana sih sebenarnya yang bisa dikategorikan tegas, di mana yang supaya kita juga nanti tidak terjebak melahirkan diktator karena kondisi yang ada di negara kita saat ini. Tegas itu tentu basisnya adalah ketaatan atas hukum, atas aturan main. Demokrasi itu kebebasan yang tentu dibatasi. Dibatasinya oleh apa? Oleh hukum dan konsensus. Dan konsensus tidak selalu bentuknya hukum. Oleh karena itu, maka penegakan atas hukum menjadi penting. Contoh misalnya sekarang isu presidensial threshold, isu pembubaran, itu selama koridornya masih ada di kanal hukum, berarti belum masuk kategori otoritarian. Bahwa melahirkan bahwa ada ketidakpuasan, betul, Jokowi bukan orang yang sempurna. Banyak sekali satu periode ini sampai tahun berapa, ketiga ini ya, beberapa hal yang sangat kurang dari Jokowi. Itu harus kita tidak boleh tutup mata. Contoh misalnya kebijakan sudah diputuskan beberapa waktu kemudian, tidak lama itu kemudian dikoreksi. Itu kan sesuatu yang sebenarnya menurut saya tidak strategis. Tetapi bahwa kalau menyematkan diktator itu adalah dramatisasi fakta. Kenapa itu berlebihan? Karena posisi diktator itu sangat serius ketika misalnya menihilkan kontrol, kemudian sistem politik kartel. Kan sekarang memang partai-partai politik regenerasi terutama dalam proses kaderisasi politik itu masih berpatron pada figur utama, ya kan? Tetapi kan kita menuju proses pelembagaan politik nih, dari transisi ke konsolidasi dan pelembagaan politik yang kemudian terus-menerus. Ketika kontrol itu tidak ada, maka orang itu akan kecenderungan menjadi korup dan menjadi diktator. Oleh karena itu menurut saya beda tipisnya adalah ketika ada kontrol atau tidak ada kontrol. Kalau kemudian sudah menihilkan kontrol dan menegasikan kompetitor, maka disitulah seorang diktator itu akan muncul. Nah, sekarang masih membuka ruang kompetisi, dan kemudian media, meskipun sekarang mungkin kalau dikalkulasi pasar oligopolistik media lebih banyak kemudian memberi support pada Jokowi, tetapi toh masih tersedia banyak ruang kritik
di media terhadap Jokowi. Oke. Termasuk ketika Jokowi mengambil inisiatif satu kebijakan publik dan kebijakan publiknya ternyata misalnya keliru atau dianggap keliru, kemudian publik bisa berteriak. Begitu. Oke, kalau bicara soal misalnya ini adalah agenda untuk mencederai elektoral misalnya jelang 2019. Menurut Anda isu ini bisa berhasilkah dengan propaganda seperti ini? Berhasil atau tidak berhasil itu sangat tergantung pada dua hal. Pertama, apakah kemudian proses komunikasi ini bisa kemudian di counter atau tidak? Oke. Kan ini maksudnya Anda, apakah ini bisa merontokkan elektabilitas Pak Jokowi atau tidak? Nah, kalau kemudian komunikasi yang dilakukan oleh pihak Jokowi, entah itu pemerintah, entah itu partai, entah itu relawan gitu, itu kemudian mampu membangun sinergi komunikasi yang positif, maka kemudian tentu beragam narasi negatif itu bisa dijawab dengan fakta, bisa dijawab dengan argumen. Jangan juga dengan kemarahan. Kalau kemarahan dilawan kemarahan, itu yang ada nanti adalah tawuran opini di media sosial dan bisa juga ada tawuran fisik di dunia nyata. Oleh karena itu opini harus dilawan opini, narasi harus di counter narasi. Itu lazimnya dalam negara demokrasi. Jangan kemudian narasi kemudian selalu dipenjarakan. Selama masih memungkinkan untuk adu argumentasi, tabayun kalau dalam bahasa Islam, itu menurut saya masih bisa. Itu ruang dialektikanya terbuka. Oke, ruang dialektika ini jadi kira-kira akan kita saksikan sampai 2019 akan ada berbagai macam lempar. Akan sering. Akan sering. Dan intensitasnya, grafiknya akan naik. Tinggi. Kenapa? Karena momentum, tadi jawaban saya yang kedua, ini momentum. Ya. Kenapa momentum harus diperhatikan? Karena agenda politik kita berhimpitan. Ya. Misalnya 2015 kemarin, 2017 pemilu pilkada serentak maksud saya, 2018 ada pilkada lagi. Saya bisa lihat itu battleground nasional, terutama misalnya 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk juga daerah-daerah lain. 2019 kita sama-sama tahu kemarin kalau melihat putusan di Undang-Undang Pemilu, penyelenggaraan pemilu kan thresholdnya 20%. Kursi DPR atau 25% suara sah nasional, kecuali nanti ada perubahan di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu yang menjadi patokan sementara, maka kemungkinan saya melihat polarisasinya akan sama seperti di 2014, head to head, gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut soal itu. Pemirsa tetaplah bersama kami.